Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Baik anak-anak, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, perlu Bu Ranum sampaikan, insya Allah di awal bulan Maret kita akan menghadapi PTS, penilaian tengah semester. Nah, oleh karena itu, untuk tema 6 ini nantinya akan ada beberapa pembelajaran yang digabung. Contohnya, seperti hari ini, kita akan belajar pembelajaran 2 dan 3. Subtema 1, hewan di sekitarku. Baik anak-anak, marilah kita mulai. Siapkan alat tulis dan bukunya. Untuk video yang pertama ini, kita akan belajar pembelajaran 2. Hewan peliharaan harus kita rawat dan jaga dengan baik. Hewan peliharaan diberi makan dan minum secara teratur. Jika kotor, maka harus dimandikan agar bersih. Silakan anak-anak mengamati gambar ini. Keesokan harinya, Laras dan Ulfa datang lagi ke peternakan Pak Danu. Laras dan Ulfa ingin bermain lagi dengan kucing Pak Danu. Nama kucing Pak Danu si Meong. Bulu si Meong bersih karena sering dimandikan Pak Danu. Nah, ini gambarnya. Laras dan Ulfa sedang bermain dengan kucing Pak Danu. Sekarang kita akan membaca bacaan di bawahnya. Anak-anak silakan membaca dengan suara nyaring. Hewan peliharaan dan hewan liar. Laras dan Ulfa bertanya mengenai jenis hewan kepada Pak Danu. Pak Danu menerangkan tentang hewan kepada Laras dan Ulfa. Kata Pak Danu, hewan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, hewan ternak, yaitu hewan yang sengaja diternakkan manusia. Contoh hewan ternak adalah sapi dan ayam. Kedua, hewan peliharaan, yaitu hewan yang sengaja dipelihara untuk kesenangan. Contoh hewan peliharaan adalah kelinci dan kucing. Ketiga, hewan liar, yaitu hewan yang hidup di alam bebas. Hewan liar ada yang buas dan ada yang tidak buas. Contoh hewan liar yang buas adalah harimau. Contoh hewan liar yang tidak buas adalah burung. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hewan ternak? Nah, anak-anak bisa mencontoh yang ini ya. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja diternakkan manusia. Silakan anak-anak menulis kalimat ini. Hewan yang sengaja diternakkan manusia. Nomor 2, sebutkan alasan orang memelihara hewan peliharaan. Nah, ini
Tujuannya sengaja dipelihara untuk apa? Untuk kesenangan. Untuk kesenangan. Nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan hewan liar? Nah, di sini ya. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas. Nomor 4. Sebutkan 3 contoh hewan liar. Nah, tadi disebutkan ada harimau, burung, terus satu lagi apa? Boleh kalian tambahi. Misalnya hewan liar yang buas yang hidupnya di hutan, selain harimau apa? Misalnya bisa singa atau ular atau beruang. Ya, silahkan tambahkan. Nomor 5. Mengapa hewan buas berbahaya bagi manusia? Nah, misalnya harimau atau singa, serigala. Mengapa berbahaya bagi manusia? Karena bisa mencelakai manusia. Karena bisa mencelakai manusia. Nah, sekarang ini kita harus menulis kembali kalimat-kalimat di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung. Silahkan anak-anak mencontoh dari Buranum ya. Nomor 1, beruang adalah hewan buas. Perhatikan penggunaan huruf kapital atau huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nah, tanda baca kalau dalam kalimat seperti ini adalah tanda titik di akhir kalimat. Ya, jadi B-nya besar karena di awal kalimat, kemudian belakangnya harus ada tanda titik. Oke, silahkan anak-anak mencontoh tulisan Buranum ini. Nomor 2, hewan liar hidup bebas. Hanya besar seperti ini dan jangan lupa di belakang kalimat ada tanda titik. Maaf anak-anak. Nah, ini bisa kalian zoom ya, seperti ini. Baik, Buranum melanjutkan lagi. Laras dan Ulfa berterima kasih kepada Pak Danu karena telah diperbolehkan bermain dengan kucing. Laras dan Ulfa juga berterima kasih karena Pak Danu telah menjelaskan jenis-jenis hewan kepada mereka. Laras dan Ulfa kini mengerti jenis-jenis hewan. Laras dan Ulfa pamit hendak pulang kepada Pak Danu. Sampai di rumah, Laras membuat puisi. Puisi tentang burung yang hidup di alam bebas. Kita akan membaca puisi ini. Wahai burung, wahai burung, nyanyikanlah lagu. Lagu riang yang menghibur. Lagu yang menghibur pada waktu sedih. Lagu yang menghibur pada waktu susah. Wahai burung, terbanglah tinggi. Terbanglah tinggi sesuka hati. Beritahukan kepada matahari. Bersinarlah selalu, hangatkan bumi. Nah, anak-anak harus selalu ingat ya cara membaca puisi yang baik. Kemudian halaman selanjutnya,
Nomor 1, apa yang diceritakan pada puisi di atas? Puisi tadi menceritakan apa ya? Nah, ini jawabannya, boleh ditulis. Menceritakan tentang burung yang hidup di alam bebas. Burung yang hidup di alam bebas. Nomor 2, bagaimana sikap yang tepat saat membacakan puisi tersebut? Nah, puisi tadi harusnya kita baca dengan ekspresi wajah yang bagaimana? Senang atau sedih? Ya, betul. Tentunya ekspresi wajah senang. Ya, silakan ditulis. Ekspresi wajah senang. Nah, sekarang di bawahnya ini adalah materi PPKN. Tahukah kamu di sekolah ada aturan yang harus ditaati? Contoh aturan yang harus ditaati sebagai berikut. 1. Mengerjakan tugas sekolah. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. 3. Menjaga ketertiban di sekolah. 4. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. 5. Tertib mendengar guru saat mengajar di kelas. Nah, ini beberapa contoh aturan yang harus ditaati di sekolah. Tentunya setiap sekolah nanti aturannya berbeda-beda, tapi intinya tetap sama, ya. Sekarang kita akan memberi tanda centang untuk aturan yang berlaku di sekolah. Nah, kita mulai ya. Nomor 1, memakai seragam sekolah. Ini benar ya, aturan di sekolah. Kita beri tanda centang. Bermain di halaman sekolah. Ini juga benar. Kalau di sekolah seharusnya kita bermain di halaman, bukan di dalam kelas. Boleh membawa mainan? Tidak ya. Beristirahat sesuai waktunya. Ini benar. Kita tidak boleh istirahat kalau belum waktunya istirahat. Tidak mengerjakan tugas. Salah. Menghormati guru. Benar. Membawa uang yang banyak. Tidak boleh ya. Kita bolehnya hanya membawa uang secukupnya. Tidak ikut upacara bendera. Ini juga salah. Baik, jadinya ada 4 ya anak-anak ya. Aturan yang berlaku di sekolah sesuai dengan pernyataan dalam halaman ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti pembelajaran 3 akan Buranum teruskan di video selanjutnya. Sampai di sini dulu anak-anak. Setelah ini simak video kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.